Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mari kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi letak dan luas Indonesia secara fisiografis, menentukan batas-batas wilayah Indonesia, serta mengaitkan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia dengan poros maritim dunia. Nah, kita lihat di sini setelah melihat tujuan pembelajarannya, kita lihat letak wilayah dibahas yaitu letak geografis, letak astronomis, pengaruh letak geografis, serta pengaruh letak astronomis. Letak geografis ini nanti kita akan mengajarkan letak Indonesia berbatasan dengan negara mana saja. Kemudian letak astronomis dilihat dari garis bujur dan garis lintang. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis ini biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya benua, samudra, kemudian gunung, dan gurun. Setelah itu, letak geografis. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yang kita tayangkan pada peta, benua Asia dan benua Australia. Kemudian, letak dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini wilayah Indonesia dalam peta dunia. Batas wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Kemudian sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Samudra Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sementara sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Utara, selatan, barat, dan timur. Batas wilayah Indonesia dengan negara. Sementara letak astronomis adalah letak suatu wilayah Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang yaitu garis hayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Sementara garis bujur yaitu garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, letak astronomis Indonesia ini terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur serta sampai 141 derajat bujur timur. Ini 6 derajat lintang utara berbatasan dengan pulau 11 derajat lintang selatan dengan pulau Rote. Nah, pengaruh letak geografis 3 iklim, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Iklim musim terdiri dari 2, yaitu iklim muson barat dan muson timur. Muson barat memiliki iklim sehingga Indonesia menyebabkan, sementara muson timur Indonesia menyebabkan musim kemarau yang terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Indonesia memiliki keragaman budaya. Indonesia ini memiliki 1.340 suku di Indonesia. Terdapat 300 etnis yang ada di Indonesia. Sabang sampai Merauke, yaitu banyak sekali. Di Sumatera yang terkenal yaitu suku Batak. Belajar mengaitkan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia dengan poros maritim dunia. Nah, kita lihat bagaimana pada Google Earth ini wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ini batas wilayah Indonesia yang merah, kemudian batas negara yang paling utara ini Filipina, kemudian Singapura, Republik Palau, kemudian dari peta dunia, letak Indonesia di sini sebelah timur. Nah,
Ini letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia yang telah dibahas secara astronomis. Kemudian apa sih pengaruh letak astronomis dan letak geografis Indonesia? Kita lihat bahwa suhu di Indonesia itu berkisar antara 26 sampai 20 derajat Celcius. Nah, astronomisnya beriklim tropis ya tadi yang. Nah, iklimnya antara 26 sampai 28, kemudian curah hujan yang cukup tinggi. Nah, di sini pembagian waktu juga Indonesia dibagi menjadi waktu Indonesia bagian barat, tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Begitu anak-anak. Kemudian, pengaruh positif letak geografis Indonesia di sini dilihat perikanan berlangsung, peternakan berlangsung sepanjang tahun, jalur perdagangan strategis dunia, kemudian iklim musim yang berganti setiap 6 bulan sekali. Lantas apa sih di sini pengaruh negatif letak geografis Indonesia? Budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia dapat masuk dan mempengaruhi budaya asli Indonesia. Nah ya, itu pengaruh negatifnya. Nah, kemudian di sini 5 pilar poros maritim Indonesia, yaitu pembangunan budaya maritim, penguatan pertahanan maritim, pembangunan sumber daya laut melalui industri pelayaran, kemudian diplomasi maritim harus digalakkan dengan negara lain. Nah, di sini juga perairan Indonesia dilihat dari batas laut teritorial, batas ZEE, dan batas laut kontinen ternyata mendukung. Potensi Indonesia menjadi poros maritim dunia dilihat dari luas perairannya yang sangat luas, kekayaan, armada militer, dan wilayah strategis Indonesia. Nah, kemudian di sini ada tantangan pembangunan maritim. Tantangan pembangunan maritim Indonesia yang pertama adalah ancaman bencana pangan, perubahan iklim global, dan negara rawan bencana. Selanjutnya, tantangan pembangunan maritim juga kita lihat, yaitu yang pertama adalah degradasi ekosistem laut, konflik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, dan kemiskinan pesisir. Nah, anak-anakku, mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu harus menciptakan teknologi kelautan. Nah, sementara itu, Indonesia harus menyiapkan rencana aksi. 8 rencana aksi yang harus disiapkan oleh pemerintah, yaitu salah satunya mengembangkan ekowisata bahari, menguatkan alutsista. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.